Dan sekarang kita ulas lebih jauh terkait klaster perkantoran. Sudah bergabung lewat sambungan Zoom, epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman. Selamat sore Mas Diki. Selamat malam Mbak Irfan. Selamat malam waktu Australia. Selamat malam. Mas Diki, kita berbicara mengenai klaster perkantoran. Tadi saya Ya. sudah sempat menjelaskan begitu, karena ini menjadi salah satu Ya. concern dari pemerintah, dari gugus tugas dan khususnya di Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana Anda melihat klaster perkantoran dan juga tempat usaha yang menjadi salah satu penyumbang tingginya angka COVID-19? Ya, ini adalah refleksi atau implikasi logis dari masih tingginya prevalensi dan laju penyebaran dari COVID-19 ini di khususnya Jakarta dan sekitarnya, ya, atau dan dalam hal ini Jawa secara umum kan dalam kondisi rawan. Jadi ini adalah kondisi yang sangat logis. Nah, kembali menyinggung protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan ini dalam kondisi untuk Jakarta khususnya dan wilayah penjaganya ini tidak cukup dalam kaitan jaga jarak dan cuci tangan karena cakupan tes kita yang rendah inilah. Maka saya sebagai epidemiolog saya lebih menyarankan 25% yang diizinkan bekerja ini harusnya dites. Karena mereka ini kan pergi dari rumah, memakai misalnya ada yang banyak misalnya mayoritas menggunakan kendaraan umum dan juga bekerja di kantor. Nah, ini idealnya dites. Setelah screening yang tadi bekerja di rumah itu ada yang berisiko dan segala macam. Nah, yang 20 atau 25% ini pastikan mereka nggak bawa virus. Setelah itu akan lebih, artinya mereka ketika bekerja dan sudah dipastikan tidak bawa virus atau negatif hasilnya, potensi dia menularkan sudah sangat kecil kan. Ditambah lagi dengan upaya protokol yang memakai masker dan segala macam. Nah, ini yang harus dilakukan. Apalagi kalau misalnya ini, misalnya perkantorannya, tempatnya sirkulasi ventilasinya tidak memadai. Nah, artinya aspek pada orangnya ini yang harus juga diperhatikan. Harus diperhatikan bahwa dia tidak bawa virus. Ini penting menurut saya. Apalagi dengan kapasitas testing kita yang masih rendah. Baik, 25% harus dites terlebih dahulu. Tapi kan posisinya saat ini swab test juga angkanya cukup mahal. Meskipun kita tahu memang ini adalah yang terbaik dibandingkan rapid test. Apakah ada formula lain yang bisa mungkin dilakukan? Jadi PCR kita tahu memang terbatas di Indonesia karena mahal dan juga mungkin akses yang tidak merata di beberapa wilayah. Tapi kita punya strategi atau solusi lain, misalnya dengan rapid test antigen ataupun PCR-nya adalah PCR, tetap PCR tapi misalnya pooling test yang seperti yang dilakukan juga di beberapa negara. Artinya 30 orang dengan satu reagen. Jatuhnya kan jadi kalau 3 juta bagi 30 orang ya murah sekali kan. Nah, ini artinya bagaimana kita mau tidak menerapkan protokol ini. Karena sekali lagi bila tidak ini berulang terus. Karena yang harus kita pastikan dalam situasi pengendalian di mana lajunya lagi tinggi seperti ini adalah memastikan orang-orang yang berlalu lalang yang mobile ini tidak membawa virus. Satu-satunya cara ya dites itu, dilakukan testing. Dan sekali lagi kemahalan PCR ini jangan menjadi satu excuse karena masih ada beberapa strategi lainnya ya yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Berbicara mengenai klaster perkantoran juga, yang mendominasi saat ini untuk DKI Jakarta adalah kasus yang dihasilkan dari kantor Kementerian Kesehatan. Tidak hanya kantor Kementerian Kesehatan, ada beberapa kantor milik pemerintah juga menyumbangkan kasus, tapi angkanya 252 kasus positif per hari ini dari Kementerian Kesehatan. Menurut Anda, apa yang miss di sini? Karena kita sebagai masyarakat awam melihat bahwa harusnya siapapun yang bekerja di kantor Kementerian Kesehatan, mereka adalah orang-orang pertama yang mengerti dan wajib menjalankan protokol kesehatan. Apa yang salah di sini, Mas? Ini sebetulnya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama bahwa data ini kan diperoleh dari Dinas Kesehatan, dari orang atau karyawan yang sakit dan ditanya dia bekerja di mana. Jadi kalau bicara klaster,
Klaster itu kalau disebut klaster kementerian sebetulnya kurang pas. Itu lebih penggrupan lah. Jadi penggrupan. Karena kalau klaster itu definisinya harus pada satu lokasi yang spesifik dan waktu yang spesifik. Ya, jadi misalnya klasternya katakanlah klaster kalau Kemkes misalnya klaster gedung Adiatma misalnya. Jadi lebih di lantai sekian. Jadi lebih spesifik sehingga begini karena kenapa harus spesifik karena itu selain per definisi dia juga harus merujuk pada misalnya minimal di situ ada 2 kasus yang merujuk pada waktu dan tempat yang sama. Nah ini yang artinya berita ini bagus artinya saya harus menyampaikan ini berita bagus artinya bahwa kita sudah semakin terbuka bahwa ada fakta terjadi banyak kasus dari yang dia bekerja di satu lokasi. Nah ini harus ditindaklanjuti oleh, saya kira Kementerian Kesehatan akan menindaklanjuti ini dengan melakukan kontak tracing, ya, memastikan bahwa benar nggak bahwa orang yang sakit ini misalnya ada di satu lokasi itu dan dia kontak dengan ini dan orang yang kontak ini juga sedang dalam keadaan sakit di antara yang 200 sekian orang itu ada link nggak? Itu ada keterkaitan nggak? Itu untuk membuktikan bahwa benar ada kluster. Karena bila ternyata ini benar, ini harus ditindaklanjuti dengan serius karena menyangkut akan banyak orang yang mungkin terkait dengan orang ini yang harus di internal Kementerian Kesehatan disampaikan. Saya kira ini kesempatan baik ya untuk Kementerian Kesehatan juga untuk memberikan contoh pada kementerian lain bagaimana satu perkantoran menyikapi dan merespon satu kluster. Kalau betul ternyata ada kluster perkantoran, diresponnya seperti apa? Secara idealnya nanti internal akan melakukan kontak tracing sehingga bisa orang-orang yang sudah kontak dengan orang yang sedang sakit ini bisa mendapat apakah dia isolasi atau karantina. Yang kalau saya usulkan sih akhirnya sebaiknya kementerian lembaga atau BUMN ini punya tempat isolasi karantina yang mereka kelola yang nanti berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kenapa? Karena ini juga untuk memastikan karyawannya ini semua yang benar kontak ini bisa terdeteksi sehingga mereka bisa juga mencegah terjadinya penyebaran yang lebih lanjut selain tentu tindakan-tindakan lain. Dan satu lagi klaster ini bukan aib ya. Ini saya ingin menegaskan COVID-19 ini bukan aib ya, bukan aib dan klaster ini bisa dimanapun terjadi dan kalaupun saat ini ada segitu bukan berarti di perkantoran lain tidak ada karena banyak kemungkinan ya mereka masih menutupi. Nah ini kesempatan saya kira Kementerian Kesehatan sebagai apa ya karena dia leading sektor di kesehatan ya tunjukkan contoh bahwa ini bukan aib, ini adalah kalau memang benar ternyata klaster, ya ini tindakannya harus dilakukan setiap perkantoran dan ini harus ditiru oleh kantor lain sehingga buka gitu, tidak ada ketertutupan. Baik, terakhir sebagai sebuah tindakan nyata penerapan PSBB sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta karena kondisinya sudah disampaikan bahwa memang saat ini masyarakat harus lebih waspada, mungkin saja keadaannya lebih buruk dibandingkan pada saat awal PSBB lalu diterapkan pada sekitar Maret dan April. Keputusan poin-poin yang sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam PSBB kali ini, apakah menurut Anda cukup efektif untuk menekan pertambahan kasus positif tidak hanya klaster perkantoran atau mungkin ada tambahan lainnya yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta? Secara umum tidak cukup ya, karena begini untuk PSBB menjadi satu strategi tambahan yang efektif, dia harus memenuhi 3 kriteria. Dari timingnya ya, jadi waktunya itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Tapi untuk timing sudah oke lah. Kedua dari dosisnya ya, dosisnya itu apakah PSBB total, transisi atau kompromi nih. Ini saya lihat ini kompromi. Nah ketiga adalah durasinya ya, masanya. Apakah sebetulnya dengan tes positivity rate yang lebih dari 10%, angka kematian yang terakhir sebulan tadi 5 ribuan ya atau di total gitu dan juga angka beban di rumah sakit yang tempat tidur dan segala macam yang semakin juga terbatas ini sebetulnya kalau melihat durasi tidak cukup 2 minggu minimal 1 bulan pun tidak cukup harusnya di antara 2 bulan ini kalau bicara ideal ya saya harus bicara yang ideal dulu. Nah artinya yang saat ini dilakukan
sifatnya lebih kompromitis. Nah, karena itulah, karena ini dimulai dari hal yang sifatnya relatif terbatas, ada beberapa toleransi di mana-mana, solusi supaya optimalisasi dari yang terbatas ini, semua pihak harus saling mendukung. Ya, kalau misalnya katakanlah sektor industri minta 50% karyawannya masuk, pastikan 50% karyawannya yang masuk ini tidak berkontribusi dalam peningkatan kasus. Salah satunya yang tadi testing tadi. Ya, kemudian juga pastikan juga misalnya di kalau di pasar masih buka, ya pastikan pelaku usaha di pasar ini juga mematuhi protokol dengan misalnya kalau dia merasa tidak sehat tadi, misalnya tidak sehat ya jangan jualan. Cari orang yang bisa menggantikan, atau dia berisiko tinggi ya jangan jualan juga karena dia akan berkontribusi. Nah, ini artinya perlu optimalisasi setiap pihak dalam proses ini, tidak bisa satu dalam hal ini hanya dari sisi Pemda saja. Dan sekali lagi harus realistis juga. Jangan berharap 2 minggu semuanya langsung turun. Itu hal yang tidak mungkin. Baik, berarti kita harus bersiap kemungkinan lebih dari 2 minggu. Meski Betul. begitu berharap tidak Betul. kompromi juga ya, masyarakat juga harus sama-sama bersama Pemprov dan pemerintah untuk mencegah bertambahnya kasus positif COVID-19. Terima kasih Mas Diki sudah berbincang bersama kami di Sama-sama, CNN Mbak Indonesia Newsroom.